Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ulil Albab, host yang akan memimpin berjalannya presentasi kelompok 4 pada siang hari ini. Yang mana materi yang akan kami sampaikan tentang perjuangan Nabi Muhammad SAW dari masa sulit di Thaif hingga kemenangan hijrah ke Yasrib. Yang mana pada kesempatan presentasi pada siang hari ini kami memenuhi tugas pengembangan bahan ajar sejarah kebudayaan Islam yang diampu oleh Ibu Mulajimatul Fitriyah MPD. Semoga apa nanti yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Baiklah, tanpa berlama-lama, marilah kita mulai presentasi pada siang hari ini tentang keteguhan hati di kota Thaif yang akan disampaikan oleh rekan saya Syamsul Arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih kepada saudara Mas Ulil Albab. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Syamsul Arifin. Hari ini kita akan sedikit membahas sebuah perjalanan yang penuh air mata, namun juga penuh doa dan hikmah, yaitu kisah perjalanan atau hijrah Nabi ke kota Thaif. Sebelum kita bahas, ada beberapa hal yang harus kita pahami. Mengapa sih Nabi hijrah ke kota Thaif? Apa yang melatar belakangi Nabi hijrah ke kota Thaif? Yang pertama, setelah wafatnya dua pelindung utama Nabi, yaitu Abu Thalib dan Siti Khadijah, kaum Quraisy di Mekah semakin berani menyakiti dan mengancam nyawa beliau. Karena itulah Nabi Muhammad SAW dan para sahabat memutuskan mencari tempat baru agar dakwah Islam bisa terus berjalan aman. Pilihan beliau jatuh pada kota Thaif, yaitu kota atau sebuah pegunungan yang subur. Nabi tidak pergi sendirian. Beliau ditemani oleh sahabat setianya, yakni Zaid bin Harisah. Teman-teman bisa bayangkan, mereka berjalan sangat jauh melewati gurun dan perbukitan hanya untuk satu tujuan, yakni menyebarkan cahaya Islam. Nabi berkata kepada Zaid, "Ya Rasulullah, perjalanan ke Thaif ini cukup jauh dan berbahaya. Apakah kita benar-benar harus pergi?" "Wahai Zaid, aku harus mencari tempat yang aman bagi dakwah Islam. Jika Thaif menerima kita, maka cahaya Islam bisa menyebar lebih luas." Ketulusan inilah yang menjadi bekal perjalanan mereka. Ketika sesampainya Nabi di Thaif, Nabi menemui para pemimpin kota, namun alih-alih disambut dengan baik, mereka justru mengejek dan mengusir Nabi. Mereka berkata, "Pesan kebenaran, kami sudah memiliki kepercayaan kami sendiri. Untuk apa kami mendengarkanmu? Kau hanya seorang yatim piatu dari Mekah. Apa yang membuatmu berpikir kami akan mengikutimu? Pergilah dari sini, kami tidak butuh ajaranmu." Meskipun ditolak dengan kata-kata kasar, Nabi tetap tenang. Hal ini sesuai dengan prinsip beliau sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, surat Al-Anbiya ayat 107, yakni wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Artinya, dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Selain penolakan yang diterima oleh Nabi, puncak penderitaan yang terjadi saat Nabi diusir dengan kekerasan, kemudian anak-anak di kota Thaif melempari beliau dengan batu hingga kaki beliau berlumuran darah. Dalam keadaan sangat lemah, beliau beristirahat di kebun anggur milik seorang yang bernama Utbah dan Syaibah. Di kebun itulah seorang pelayan bernama Adas membawakan anggur. "Adas, bawakan buah anggur ini untuk pria itu." "Baik, Tuan." Sehingga terjadi keajaiban di mana ketika Nabi mau menyantap makanan yang dibawa oleh Adas, si Adas mendengar Nabi mengucapkan bacaan basmalah atau bismillah. "Aku belum pernah mendengar orang di negeri ini mengucapkan bismillah. Siapakah engkau?" "Aku adalah Muhammad, utusan Allah, seperti Nabi Yunus bin Matta." Seketika itu Adas pun tersentuh dan akhirnya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah benar seorang utusan Allah. Baik teman-teman, dari sejarah singkat yang kami sampaikan mengenai tentang hijrah atau perjalanan Nabi ke kota Thaif, ada beberapa hikmah yang kita ambil, yaitu Allah selalu bersama orang-orang yang sabar, yang mana
ketika Rasulullah hijrah ke kota Taif, ia mengalami sedemikian cacian dan hinaan, bahkan beliau sampai terluka parah. Justru Nabi bukan dendam. Nabi justru mendoakan penduduk Taif agar mendapatkan hidayah. Beliau percaya kelak dari keturunannya mereka akan lahir orang-orang yang beriman. Dan benar saja, beberapa tahun kemudian penduduk Taif akhirnya menjadi pemeluk Islam yang sangat taat dan cukup banyak. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sangat luar biasa penjelasan dari Mas Syamsul Arifin. Terima kasih atas penjelasannya. Jadi kita juga belajar bahwasanya setiap perjuangan pasti tidak pernah mulus. Ada saja halangan yang dialami. Bahkan sekelas Rasul juga pernah mendapat penolakan yang berat di kota Taif oleh masyarakat Taif. Namun setelah adanya kesulitan pasti juga ada kemudahan. Allah menghibur Nabi dengan sebuah perjalanan spiritual yang sangat luar biasa. Seperti apa kisahnya? Langsung saja kita simak penjelasannya dari Uswatun Hasanah tentang Isra Mi'raj. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah. Saya akan melanjutkan perjalanan agung ini menuju bagian yang paling menakjubkan, yaitu Isra Mi'raj. Perjalanan naik menembus 7 lapis langit hingga ke Sidratul Muntaha. Saya akan menjelaskan peristiwa Isra Mi'raj, sebuah perjalanan spiritual agung Nabi Muhammad. Peristiwa ini terjadi pada tahun kesedihan, tak lama setelah wafatnya Siti Khadijah dan Abu Thalib. Di tengah duka tersebut, Allah menghibur Nabi dengan panggilan luar biasa ke langit. Perjalanan dimulai di malam hari menggunakan buraq, makhluk cahaya yang melangkahnya sejauh mata memandang. Di samping malaikat Jibril, Rasulullah menempuh jarak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam sekejap. Di sana beliau mengimami sholat bersama para nabi terdahulu, menunjukkan kepemimpinan beliau atas seluruh risalah samawi. Setelah dari Baitul Maqdis, dimulailah perjalanan Mi'raj atau naik ke langit. Di setiap tingkatan, Rasulullah bertemu para nabi. Di langit pertama bertemu Nabi Adam, di langit kedua bertemu Nabi Isa dan Yahya, hingga langit ketiga bertemu Nabi Yusuf yang memiliki separuh ketampanan dunia. Perjalanan berlanjut hingga langit ke-7, di mana beliau bertemu Nabi Ibrahim alaihissalam yang sedang bersandar di Baitul Maqmur. Setiap pertemuan ini penuh dengan doa dan sambutan hangat bagi baginda Nabi. Puncak perjalanan ini adalah Sidratul Muntaha, tempat tertinggi di mana ilmu makhluk berhenti. Disinilah Rasulullah menerima perintah sholat. Awalnya diperintahkan 50 waktu, namun atas saran Nabi Musa alaihissalam dan kasih sayang Allah, jumlahnya diringankan menjadi 5 waktu sehari semalam. Namun pahalanya tetap setara dengan 50 waktu. Kau dan umatmu tidak akan mampu mengerjakannya. Kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan bagimu. Keesokan harinya, saat diceritakan kepada kaum Quraisy, banyak yang mendustakan kecuali Abu Bakar, yang langsung membenarkannya hingga mendapatkan gelar As-Siddiq. Hikmah dari peristiwa ini adalah salat adalah hadiah terbesar untuk umat, dan di balik setiap kesedihan yang mendalam, Allah selalu menyiapkan kemuliaan bagi hambanya yang bersabar. Demikian perjalanan Isra Mi'raj yang penuh dengan mukjizat. Dari peristiwa ini kita belajar bahwa di balik setiap ujian yang berat dialami Nabi, Allah menyiapkan kemuliaan yang tidak terbatas. Poin terpenting bagi kita sebagai umatnya adalah hadiah sholat 5 waktu yang diterima langsung oleh Rasulullah di Sidratul Muntaha. Salat adalah cara kita bermi'raj atau berkomunikasi langsung dengan Allah setiap harinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, peristiwa Isra Mi'raj memang selalu membuat kita takjub dengan kekuasaan Allah. Setelah kita membahas isi spiritual, sekarang kita lihat kondisi lapangan di tempat tujuan hijrah. Bagaimana sih sebenarnya keadaan masyarakat di kota Yathrib sebelum kedatangan Islam? Materi tentang keadaan kota Yathrib sebelum keadaan Islam akan disampaikan oleh saudari Intan Retno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ulil Albab atas kesempatannya. Halo teman-teman semua, saya Intan Retno. Di bagian ini kita akan membedah kondisi sebuah kota yang menjadi titik balik sejarah Islam sebelum dikenal sebagai Madinah Al-Munawwarah. Kota ini bernama Yathrib. Kita akan melihat mengapa kota ini begitu spesial, namun juga penuh konflik sebelum kedatangan Rasulullah SAW. Pertama, kita lihat dari sisi geografisnya, berbeda jauh dengan kota Mekah yang gersang.
Yasrib adalah oasis yang sangat subur. Kota ini dikelilingi oleh pegunungan dan memiliki cadangan air tanah yang melimpah. Karena kesuburan ini, mayoritas penduduknya adalah petani ulung. Komoditas utamanya adalah kurma dan anggur. Bahkan, pasar-pasar di Yasrib menjadi pusat perdagangan yang sangat ramai karena hasil buminya yang melimpah. Namun sayangnya, kekayaan alam ini pula lah yang memicu persaingan antar kelompok di sana. Secara sosiologis, penduduk Yasrib terbelah menjadi dua kekuatan besar. Yang pertama, yaitu suku Arab. Yang paling menonjol adalah suku Aus dan suku Khairat. Yang kedua, ada suku Yahudi, terdiri dari 3 kabilah besar, yaitu Bani Koiniko, Bani Nadir, Bani Huwaizah. Teman-teman, selama bertahun-tahun, suku Aus dan Khairat terjebak dalam perang saudara yang sangat melelahkan. Salah satunya adalah perang Bu'ad. Mereka sering diadu domba oleh pihak-pihak yang tidak ingin Yasrib bersatu. Ketidakstabilan politik inilah yang membuat masyarakat Yasrib merasa jenuh dengan peperangan dan merindukan sosok pemimpin yang bisa mendamaikan mereka. Dari sisi keyakinan, Yasrib adalah kota yang sangat majemuk. Sebagian besar suku Arab masih menganut paganisme atau penyembah berhala dan benda-benda alam. Sementara itu, kelompok Yahudi tetap teguh dengan ajaran kitab mereka. Keberagaman ini unik, namun tanpa adanya hukum yang mengikat, sering terjadi gesekan sosial. Inilah alasan mengapa saat Rasulullah SAW datang membawa ajaran Islam yang penuh kedamaian dan keadilan. Masyarakat Yasrib menyambutnya dengan tangan terbuka. Mereka melihat Islam bukan hanya sebagai agama, tapi sebagai solusi perdamaian. Jadi, Yasrib adalah kota yang kaya sejarah alam, namun haus akan kedamaian. Kondisi inilah yang menjadi karpet merah bagi peristiwa hijrah yang sangat bersejarah. Lantas, bagaimana detail proses hijrah Nabi ke Yasrib? Materi menarik ini akan dikupas tuntas oleh rekan saya, yaitu Hulwa Afkarina. Sekian dari saya Indah Retno, kembali ke host kita, Mas Ulil Albab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih penjelasannya dari saudari Intan Retno. Ternyata Yasrib punya tantangan sosial yang cukup kompleks ya, sebelum kedatangan Nabi. Nah, inilah momen yang ditunggu-tunggu tentang titik balik sejarah Islam, yaitu proses hijrah itu sendiri. Bagaimana strategi Nabi dan bagaimana penyambutan penduduk di sana. Materi tentang penyambutan dan hijrah Nabi akan disampaikan oleh saudari Hulwa Afkarina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Hulwa Elvia Afkarina akan menjelaskan perjalanan hijrah Rasulullah dari Mekah ke Yasrib. Setelah keluar dari Gua Sur, Rasulullah bersama Abu Bakar, Amir bin Fuhairah, dan penunjuk jalan yaitu Abdullah bin Uraikid memulai perjalanan panjang di bawah terik matahari yang sangat panas demi menjaga risalah Islam. Di tengah gurun, kita melihat ketulusan Abu Bakar. Beliau mencari batu besar untuk tempat berteduh Rasulullah dan menyiapkan alas tidur dari kulit binatang. Tidurlah, wahai Rasulullah. Aku akan mengontrol keadaan di sekitar sini. Terima kasih, sahabatku. Bahkan saat bertemu penggembala, Abu Bakar memastikan susu domba yang diperas benar-benar bersih sebelum diberikan kepada Rasulullah. Ini adalah bukti cinta sahabat yang luar biasa. Permisi, apakah domba-domba ini milikmu, nak? Ataukah engkau hanya bertugas mengembalakannya? Bukan, Tuan. Domba-domba ini milik tuanku, seorang saudagar kaya di Yasrib. Apakah domba-domba yang engkau gembalakan ini bisa diambil susunya? Ya, tentu saja. Aku memintamu untuk memerah susu domba ini. Tolong pastikan agar susunya steril dari tanah, bulu, atau debu halus. Baiklah, aku akan melakukan seperti yang Anda inginkan. Terima kasih. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan yang banyak. Keamanan adalah prioritas. Saat bertemu penduduk yang mengenali Abu Bakar, tapi asing dengan wajah Nabi, Abu Bakar dengan cerdas menyebut Rasulullah sebagai penunjuk jalan. Penduduk mengira itu pemandu arah jalan, padahal bagi Abu Bakar, beliau adalah petunjuk menuju surga. Strategi komunikasi ini berhasil menjaga keselamatan Nabi dari kejaran musuh. Siapakah laki-laki yang bersamamu? Oh, orang ini adalah petunjuk jalan kami. Pantas saja, kami jarang melihat wajahnya. Untuk itu, kami bertanya kepadamu.
kalau wajahmu sudah tidak asing bagi kami, karena dulunya engkau sering berdagang. Baiklah, silahkan meneruskan perjalanan kalian. Saat rombongan tiba di tenda umum Makbar, mereka mendapati seekor domba yang sangat kurus dan tidak bisa mengeluarkan susu. Namun, setelah didoakan Rasulullah, domba itu justru menghasilkan susu yang melimpah hingga mencukupi seluruh rombongan. Peristiwa ini membuat Ummu Ma'bad menyadari kemuliaan Nabi. Tak hanya itu, di perjalanan kita juga melihat cahaya Islam menyebar. Buraidah al-Aslami beserta 80 pengikutnya langsung masuk Islam setelah bertemu Rasulullah. Dan sebelum sampai di tujuan, mereka bertemu Az-Zubair yang memberikan hadiah pakaian putih sebagai tanda penghormatan. Hijrah ini bukan sekedar pelarian, tapi kemenangan iman. Sebagai kesimpulan, hijrah mengajarkan kita tentang pengorbanan, strategi, dan keyakinan pada pertolongan Allah. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Saya Huwa Elvi Afkarina dan rekan kelompok pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Lengkap sudah pembahasan presentasi kelompok 4 pada kesempatan kali ini. Terima kasih kami sampaikan kepada rekan-rekan kelompok 4 atas penjelasannya terkait presentasi kita. Dan juga saya sampaikan terima kasih kepada segenap rekan-rekan mahasiswa yang telah memperhatikan apa yang kelompok 4 sampaikan. Teman-teman, sejarah ini bukan sekedar cerita, tapi perjalanan tentang strategi dan kesabaran, yang mana Nabi Muhammad sebelum mendapatkan kesuksesan juga banyak halangan serta rintangan yang dialami. Semoga apa yang diperjuangkan oleh Nabi Muhammad SAW dapat menjadikan kita sebagai umatnya meneruskan perjuangan beliau hingga nanti menuju yaumul kiamat. Sekian dari kami kelompok 4. Untuk memperdalam diskusi, saya kembalikan kepada rekan moderator yang ada di kelas untuk memandu sesi selanjutnya terkait tanya jawab. Saya Muhammad Ulil Albab pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.